Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, guru SMA Negeri 1 Lewiliang. Saya mengajar mata pelajaran matematika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.2, yaitu tentang statistika, khususnya tentang kuartil data kelompok. Kompetensi dasar yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan pengertian ukuran pemusatan data, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga data kelompok. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan data, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dalam pemecahan masalah kontekstual. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan ukuran pemusatan data, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data kelompok. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menjelaskan ukuran pemusatan data, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data kelompok. Yang kedua, siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dalam permasalahan kontekstual. Yang ketiga, siswa dapat mengaplikasikan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian kuartil data kelompok. Yang dimaksud dengan kuartil data kelompok adalah sekumpulan data yang terurut yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Sedangkan sekat antara bagian yang satu dengan bagian yang lain disebut dengan kuartil. Rumus untuk kuartil data kelompok, saya mulai dengan kuartil kedua atau median, karena pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang median atau nilai tengah bersamaan dengan belajar min dan modus. Dari rumus kuartil kedua atau median, anak-anak bisa mengembangkan untuk menentukan rumus kuartil 1 dan kuartil 3. Rumus kuartil 2 atau disebut median adalah TB ditambah dengan setengah N dikurangi FK dibagi dengan FME dikalikan dengan interval. Keterangan dari kuartil kedua atau median adalah ME bisa juga disebut dengan Q2 atau bisa juga disebut dengan median atau bisa juga kuartil tengah. TB adalah tepi bawah daerah kelas median dirumuskan dengan batas bawah dikurangi setengah. N itu banyaknya data. FK, frekuensi kumulatif sebelum daerah kelas median, FME, frekuensi kelas median, I atau L atau P disebut dengan interval atau panjang kelas atau lebar kelas. Contoh soal, misalnya kita sajikan tabel seperti di bawah ini, yang ditanyakan tentukan nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Cara menyelesaikan masalahnya, untuk menentukan nilai kuartilnya, kita mulai dari kuartil 2, yaitu dengan menentukan daerahnya. Untuk menentukan daerah kuartil 2, kita mengambil setengah dari banyaknya data, yaitu setengah dari 30, yaitu sama dengan 15. Jadi, daerah dari kuartil 2 atau median ada pada daerah data yang ke-15. Kita lihat tabel di bawah, yang berwarna hijau ini adalah daerah kuartil 2 atau median. Kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Karena di sini di dalam rumus median atau kuartil 2 ada FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum daerah kelas median. Yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan secara keseluruhan, yaitu dengan cara frekuensi untuk kelas pertama 2, kita pindahkan ke frekuensi kumulatif 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10.
10 ditambah 9 sama dengan 19, 19 ditambah 6 sama dengan 25, 25 ditambah 3 sama dengan 28, 28 ditambah 2 sama dengan 30. Untuk menyelesaikan, nilai dari ME atau kuartil 2 adalah, kita tulis kembali rumusnya, TB sama dengan setengah N dikurang FK dibagi dengan FME dikali interval. Maka nilai Q2 adalah TB sama dengan 30,5 diperoleh dari 31 dikurangi setengah ditambah dengan 15, 15 diperoleh dari setengah dari 30, sedangkan FK 10 diperoleh dari frekuensi kumulatif sebelum daerahnya kelas median dibagi dengan FME, FME sama dengan 9 diperoleh dari frekuensinya daerah kelas median sama dengan 9 dikalikan interval, intervalnya sama dengan 5. Jadi ME-nya sama dengan 30,5 ditambah 25, 25 diperoleh dari 15 dikurangi 10 sama dengan 5, 5 dikali 5 sama dengan 25, dibagi 9 sama dengan 2,78. Jadi nilai dari ME atau kuartil 2 sama dengan 33,28. Sekarang kita menentukan kuartil 1 dengan cara yang sama seperti menentukan kuartil 2, yaitu kita menentukan daerahnya dulu, menentukan daerah Q1 dengan cara 1/4 dari jumlahnya data, karena jumlah data ada 30, maka 1/4 dari 30 sama dengan 7,5. Jadi daerah kuartil 1 atau kuartil bawah ada pada daerah data yang ke 7,5. Kita lihat yang di tabel berwarna biru, di sini terletak pada interval 26 sampai dengan 30. Karena pada kuartil, ternyata pada frekuensi kumulatifnya di sini masuk angka 10. Kalau kita ambil angka 2 masih kurang, jadi kita ambil yang dilewati angka 7,5 yaitu angka 10. Kita perhatikan daerah yang warna biru untuk menyelesaikan nilai Q1. Kita tuliskan dulu rumusnya untuk rumus Q1. Di sini ada perubahan rumus antara Q1 dan Q2. Untuk Q2 setengah N, untuk Q1 1/4 N. Untuk FME itu Q2, sedangkan Q1 kita ganti dengan FQ1. Maka nilai dari Q1 sama dengan TB, tepi bawah dari daerah Q1 adalah 25,5 diperoleh dari 26 dikurangi setengah, ditambah 7,5 diperoleh dari 1/4 dari 30, dikurangi 2, itu FK, frekuensi kumulatif sebelum daerahnya kelas median, yaitu di atas angka 10 itu angka 2, dibagi dengan 8 itu frekuensi daerahnya kelas Q1, yaitu yang dikasih warna biru, yang kolom tengah, yaitu angka 8. Dikalikan 5 karena intervalnya sama dengan 5. Jadi Q1 sama dengan 25,5 ditambah 27,5 diperoleh dari 7,5 dikurangi 2 sama dengan 5,5 dikali 5 dibagi dengan 8 sama dengan 7,54. Jadi hasil dari Q1 atau kuartil bawah sama dengan 28,94. Kita mulai untuk mencari nilai dari daerah Q3 dengan cara yang sama. Nilai dari Q3 atau kuartil atas kita cari dulu daerahnya, yaitu dengan cara daerah Q3 adalah 3/4 dari banyaknya data, yaitu 3/4 dari 30 sama dengan 22,5. Kita lihat pada tabel yang diberi warna abu, yaitu terletak pada interval 30 sampai dengan 40. Kenapa? Karena pada kolom ketiga, pada kolom frekuensi kumulatif yang kita kasih warna abu ada angka 25. 25 itu adalah angka yang dilewati oleh angka 22,5. Jadi kita ambil daerah ketiga ada di 36 sampai dengan 40. Sekarang mulai kita hitung untuk kuartil 3. TB sama dengan 35,5 diperoleh dari 36 dikurangi setengah ditambah 22,5 diperoleh dari 3/4 dari 30 dikurangi 19 FK. Kita lihat coba
pada frekuensi kumulatif di atas angka 25 ada angka 19 dibagi dengan FQ3, frekuensi daerahnya Q3 angka 6, yaitu pada kolom ke tengah, kolom frekuensi ada angka 6 yang dikasih kotak warna abu, itu ada angka 6 dikalikan intervalnya 5. Jadi Q3-nya sama dengan 35,5 ditambah dengan 3,5 diperoleh dari 22,5 dikurangi 19 dikali 5 dibagi dengan 6 sama dengan 3,5 dibagi 6 dikali 5. Jadi kuartil 3 atau kuartil atasnya sama dengan 35,5 ditambah 2,92. Jadi nilainya sama dengan 38,42. Dengan menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 data kelompok, anak-anak bisa menentukan nilai hamparan, bisa menentukan nilai simpangan kuartil, bisa menentukan nilai rataan kuartil dan rataan 3 kuartil untuk data kelompok. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.